Makanya pesan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, belajar ilmu yang bisa dipahami dengan otak harus, membaca buku, mendengar dari ustadz harus, tapi ketahuilah untuk melembutkan hati tidak cukup dengan itu. Maka ini yang kami hadirkan singkat. Untuk melembutkan hati adalah membaca salawat kepada Nabi SAW dan berzikir. Saya gabungkan antara zikir dengan salawat Nabi. Ilmumu sebanyak apapun, kalau tidak pernah Anda asah dengan berzikir kepada Allah, enggak akan lembut. Tertipu dia. Semalam kita membahas pasal hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Hati itu selalu rindu menuju kepada Allah. Dan agar cepat sampai, kalau ada dinyalakan, ada nur yang menjadikan hati itu benderang tahu jalan. Dan apa yang menjadikan hati itu benderang? Yang menjadikan hati benderang adalah zikrullah, membaca salat kepada Nabi SAW. Maka jangan sampai Anda tidak punya zikir kepada Allah. Setiap malam harus ada zikir. Apakah habis maghrib baca Ratibul Haddad, paginya Wirdul Latif, atau apa saja, harus Anda punya zikir. Itu mengasah hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukan urusan zikir itu biar kita jauh dari kena sihir saja. Ini kenapa urusan kita kok hanya urusan sihir saja? Memang betul kalau orang banyak zikir akan aman dari itu semuanya. Tapi lebih dari itu adalah zikir yang kita baca itu akan melembutkan hati sehingga hati kita semakin kenal kepada Allah. Santri pinter kayak apa tapi nggak pernah mengadu kepada Allah, nggak dapat nanti. Ustadz yang giat berdakwah harus punya waktu di tengah malam ngadu kepada Allah, berzikir, menyebut nama Allah. Urutan zikir diantaranya adalah paling tidak Anda bisa membaca Al-Quran kalau Anda ingin sambung dengan Nabi. Setiap hari, harus setiap hari pastikan Anda membaca Al-Quran setiap hari. Minimal 3 ayat. Pelit banget 3 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tutup. Segitu tak? Tapi Anda sambung dengan Allah. Ya cuma tanggunglah selembar sekalian lah gitu loh. Bisa insyaallah. Selama ini mohon maaf saya hanya ngajari ilmu saja. Sekarang saya ajak berzikir. Diamalkan bisa? Yakin? 3 ayat atau 1 lembar? Kalau enggak bagaimana? Diapain? Di rotan. Ayo kita membiasakan Al-Quran. Al-Quran. Biarpun bacanya belepotan jangan ragu. Kalau baca jangan deket-deket sama Ustaz Tajwid, nanti biar tidak dimarahi. Emang bisanya belepotan kok. Ya tetap dapat pahala, dapat 2 pahala kok kata Rasulullah. Yang bacaannya belepotan itu ibu-ibu yang baru mau ngaji setelah pensiun itu. Bacanya belepotan, repot. Ya, nggak apa-apa bisanya seperti itu, dapat pahala. Jangan 3 ayat beneran deh, pokoknya terlaluan nanti. Maksud minimal. Harus kita sudah masuk wilayah ini. Wilayah mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Ilmu ngaji ilmu ya, ilmu sudah banyak kita ketahui. Kemudian setelah itu zikir-zikir yang lainnya apa yang Anda ketahui? Ada zikir la ilaha illallah, menguatkan iman. La haula wala quwata illa billah, atau istighfar, membuka rezeki. La ilallah berapa kali? Istighfar berapa kali? Anda susun sendiri. Anda bisa menjadikan la ilallah saya 100 kali sehari. Astaghfirullah 100 kali sehari. La haula wala quwata 100 kali. Anda terserah, suka-suka. Dan sebaik-baiknya adalah sebaik-baik orang berzikir itu tidak hanya satu model zikir, sebab setiap zikir ada keutamaannya dan ada keberkatan yang berbeda dengan yang lainnya. Maka paling indah adalah ada warna-warni, tidak hanya satu model, bukan la ilallah tok. Maka tadi yang kita baca namanya Al-Wirdul Fatih tadi, itu 5 menit. 5 menit tadi itu kita baca 5 menit saja. Kalau Anda sudah hafal,
istighfar, sholawat, istighfarnya Nabi Yunus, doa agar kita dijauhkan dari segala malapetaka, sihir, kalajengking, ular, segala macam biar dijauhkan. Terus baqiyat sholehah, qul huwallahu falaq, qul rabbin nas, Fatihah, akhir Baqarah, doa selesai. Ada nanti kalau tidak dibagi-bagi kertasnya. Itu minimal, itu kelas TK itu. Kalau TK-nya saja nggak bisa, berarti kelas SLB nanti. Ini TK sengaja kita buat, itu adalah itu semua dari baginda Nabi, tapi kelas ringan banget. Kemudian kalau Anda ingin meningkatkan, nanti baca Ratibul Haddad atau Ratibul Attas. Yang sudah berguru dengan seorang guru torekoh, amalkan amalan dari guru torekohmu. Dan mengamalkan amalan dari guru torekoh lalu membaca zikir Ratibul Haddad tidak bertentangan, nggak ada yang mengatakan bertentangan, karena ini semua diambil dari Nabi SAW. Saya punya ijazah torekoh, beberapa torekoh ijazah, cuman kami hanya mengamalkan yang saya mampu dulu. Bisa rutin kayak Ratibul Haddad, habis maghrib, wirdul latif, habis subuh, sama zikir-zikir ringan yang lainnya. Tapi harus punya. Biasanya kalau anak-anak pondok adalah Ratibul Haddad, habis maghrib, wirdul latif, pagi, malamnya baca wirdul fatih, setelah sholat tahajud, baca wirdul fatih tadi. Terserah, yang penting Al-Quran sudah, Anda zikir sudah. Kemudian setelah itu sholawat kepada Nabi SAW. Nggak cukup Anda membaca sejarah Nabi